iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu ini yang dimana malaikat berada di sisi kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpul suatu kaum yang dimana di situ mereka membacakan kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarsuna bainahum, dan juga mereka saling mempelajari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, kemudian tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat itu akan mengikuti orang-orang yang duduk di majelis ini. Wa ghasyiyat dan juga rahmat menyertai mereka. Wa dzakarakumullah fi man, dan orang yang menuntut ilmu ini akan disebutkan, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di hari kiamat. Maka ayo itu hasil Allah yang kita ingat sebuah sabda Nabi SAW yang mengatakan, "Man humani la yashfa." Ada kelompok yang dia tak pernah merasakan lapar terus orang, dia selalu tamak, selalu rakus. Siapa mereka? Talibul ilmi wa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama dan orang yang mencari ilmu. Kita bertanya, dua kelompok ini memang nyata ada. Ada yang mereka harus terhadap ilmu, seperti salah seorang ulama yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau belajar di perpustakaan dari mulai yang fajar sampai ke bulan matahari. Bayangkan, dia di perpustakaan untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kelompok yang kedua yang tidak pernah merasakan, yaitu orang yang senantiasa mencari kehidupan dunia. Ada mereka yang sebelum subuh sudah mencari manusia. Pulang-pulang dalam kondisi keluarga sudah terkini. Maka inilah dua kelompok yang dimana mereka tidak pernah bertanya. Kemudian juga ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala tentang orang yang mendapatkan azab di dunia. Apa itu? Al-ana fiti, orang yang dia tidak taat terhadap ilmu agama, atau bahasanya bukan terhadap ilmu agama. Kemudian wal-qilmatu fil qalbi, dan juga orang yang gelap hati. Makanya sekaya apapun, sebanyak apapun rumahnya, dan sekuat apapun bisnisnya, ketika dia tidak mengerti ilmu agama, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan azab di dunia. Saya dari seorang ulama yang mereka sudah mendahului kita dalam mempelajari ilmu dan merasakan habisnya belajar ilmu. Yang kedua, ulama hati, gampang galau, gampang stres, gampang emosi, dan pernah tenang hidupnya. Padahal rumah bagus, kendaraan ada, tapi hatinya tak pernah. Maka yang terakhir adalah wal-wahnu fil badan ma'rufati wa naqam. Yang terakhir adalah lemahnya badan. Lalu setelah itu apa? Fisik di sana.
Jadi hatinya dulu bisa bawa ke fisik. Makanya tadi sosial mengatakan jika sholat jasad dulu, wajib fasad jasad dulu, ala wajib. Jadi kalau misalkan anggota tubuh kita ini baik, maka akan baik seluruhnya. Tapi kalau misalkan anggota tubuh kita ini rusak, ya, kemudian sakit, maka akan sakit seluruh tubuh. Berasal dari mana? Ala wajib berasal dari hati. Ya, seperti anak muda kalau diurusin sama pacarnya kan jadi stres, ya, ada yang berhenti. Kenapa? Karena hatinya gampang tersalah. Maka dari itu, kesempatan kita untuk belajar, walaupun mungkin di usia yang sekarang kita menginjak di usia tersebut, maka jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal. Karena ada sebuah kisah, ada salah seorang pendahulu yang mereka masuk Islam di usia 50 tahun. Masuk Islam bukan terlahir dari orang tua yang notabene itu adalah Muslim. Lalu setelah itu dia belajar di Quran. Bahkan sampai menutup usianya, Allah karuniakan orang tersebut bisa hafal Al-Quran. Di usia makanya tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau kita ada semangat, kalau kita cita-citanya ingin masuk surga, maka aku bisa sulit. Memang sulit. Pasti banyak godaan. Kita untuk belajar ini pasti banyak godaan. Makanya orang yang beriman itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak ingin surganya orang yang beriman itu hanya ada di dunia. Ya, makanya ada suatu perkataan bahwasanya apa? Bahwasanya surganya orang kafir di mana? Di dunia. Sedangkan orang mukmin surganya di mana? Makanya jangan sampai kita terlena dengan dunia. Makanya kesenangan di dunia ini merupakan kesenangan yang kita pernah tahu. Ya, bahkan kenikmatan dunia ini selalu diwarnai oleh apa? Oleh kesusahan dan kesedihan. Ada juga orang yang bahagia di dunia akan terus menangis. Tidak. Tapi kalau orang yang bahagia di akhirat di surga tidak akan pernah merasakan kesedihan. Tidak akan pernah. Janji Allah. Seperti itu. Nah, makanya Allah tidak ingin surganya orang yang beriman itu di dunia. Kenapa? Karena keimanan itu nilainya apa? Nilainya rendah. Kalau misalkan diberikan untuk dunia, makanya ya, kita ini pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidup di dunia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita uangnya susah, saya tidak bisa bersatukan. Nah, apakah itu ujian dari Allah sehingga kita pasrah tidak mau belajar? Itu adalah kebutuhan agar kita supaya bukan malah kita tidak mau. Sampai di sini saya pun yang masih terus belajar dan memperbaiki agar kita duduk di majelis ilmu ini banyak cinta Allah di luar sana yang mendoakan orang-orang yang sedang belajar ilmu Allah yang ada di dalam neraka mereka mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu Allah, meminta ampun kepada orang-orang yang belajar ilmu Allah. Hadirnya saja kita mendapatkan daripada kita hadir di sekolah, daripada kita nongkrong di mana pokoknya tidak mendapatkan di sini pahala yang harus kita ukurkan untuk mengikuti kehidupan kita yang berikutnya.
kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak lama. Dunia ini sebenarnya akan sudah biasa. Menarik kita dunia, meninggalkan dunia ini atau dunia ini akan meninggalkan kita. Maka nasihat saya, kita bersemangat terus untuk belajar. Meskipun kita sudah ingin berdoa atau tetap kita harus belajar terus ilmu. Jangan sampai berhenti, karena itu yang akan menjadi penerang untuk kehidupan kita di alam akhirat. Makanya dunia bersama dunia ini adalah sebagai ladang untuk nanti bekal kita di akhirat. Maka mari kita semangat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ihris ala man fawwasta'in billahi wa ini pesan Nabi SAW, bersemangat atas apa yang bermanfaat bagi wasta'in billah, jangan lupa untuk minta tolong sama Allah akan biasa dan jangan lupa kita tidak boleh lemah dalam belajar ilmu. Kita harus terus harus istiqomah. Caranya bagaimana? Caranya banyak sekali. Di antaranya lakukanlah yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus berpegang dengan tenang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan lanjut kita. Di halaman 24 ya. Kita mulai dari halaman 24. Nah, di sini pelajaran yang ke-6 kita akan mempelajari yaitu bunyi huruf yang sering bertukar. Nah, ini kalau tidak ada bimbingan seorang guru, ini tidak akan terasa apakah huruf yang diharuskan ini tertukar atau tidak. Sama seperti saya sudah belajar berpuluh-puluh tahun, tapi ketika belajarnya itu merasa diri sendiri aja. Karena ini dengan seorang guru yang ahli, akhirnya diri selalu benar. Tapi ketika kita belajar dengan guru yang ahli, lalu di sini di sini tentang sama saya. Kan gitu ya Pak, yang bisa menilai kekurangan kita diri kita orang lain. Ya, tapi kalau kita yang bisa, ada kekurangannya. Ya, makanya apa saja sih huruf-huruf yang sering tertukar? Yang pertama, huruf hamzah dan ain. Kita harus ketahui bahwasanya di mana huruf hamzah itu keluar. Huruf hamzah ini keluar dari tenggorokan bagian bawah. Jadi tenggorokan itu ada di bagian bawah, ada tengah, ada ke atas, terus naik lagi ke atas lagi. Ya. Jadi susunannya itu seperti ini. Jadi kalau ada tenggorokan, tenggorokan bawah, kemudian tengah, kemudian atas, nanti naik ke sini, maka lidah, terus naik, terus sampai ke gigi, nanti itu keluaran. Dan itu nanti huruf-huruf hijabnya akan keluar dengan sesuai prosedur masing-masing. Maka di sini hamzah harus keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah ain. Ini ya temannya, ya yang sering tertukar antara hamzah dengan ain. An-abda dibaca jadi an-abda. Ain semua. Ada yang bacanya jadi hamzah semua. An-abda. Ya. Tapi kalau seperti itu sudah beda. Ya. Ta'awud umpamanya wudu, kita malah bacanya jadi wudu. Ya, bukan wudu. Ada yang ain semua. Ain semua. Ya, bukan hamzah dulu bukan ain. Baik. Contoh di kalimat ta'awud ya. Kemudian juga ada di
anta. Nah ini. Ya. Di sini ada hamzah, ada ain. Hamzah, ada ain. Oke. Kelihatan apa? Geser ini aja ke tengah. Ya. Baik. Jadi di sini ada huruf hamzah dan ain. Sekarang kita yang praktekkan dulu, baru nanti dicoba satu-satu. Yang baru nanti kita baca satu-satu. Saya praktekkan dulu untuk semua harokat. A, I, U. Kemudian nanti dia sukun hamzah. Kemudian yang A, I, O, seperti ini. Kita bacanya sendiri ya. Baik, kita baca dulu yang hamzah. Di mana tadi keluarnya? Keluarkan bagian bawah. Kita bawa enjoy. Supaya apa? Supaya apa yang kita ucapkan ini jadi mudah. Jangan bawaannya sulit. Nah, kalau sudah bawaannya sulit seperti belajar matematika bahasa Inggris, berarti kesannya sulit, ya. Dan belajar sama saya jangan ada kata susah. Nah, hilang, ya. Perkataan itu harus dihilangkan. Jadi harus apa? Bawaan yang mudah, ya. Harus terus mudah. Selama ada Allah pasti mudah, ya. Kita ini muslim, ya. Jangan sampai bakal dalam orang-orang kafir yang dia selalu percaya diri. Kita harus lebih percaya diri daripada mereka. Baik, kita baca A, I, U, A. Silakan. A, I, U, A. Nah, doanya jangan lupa dimonyongkan, ya. Kasrohnya diturun, hantarkan. A, I, U, A. Coba. A, I, U, A. Ya. Kemudian ada ain. Jangan sampai ke hidung. Nah, huruf ain jangan sampai ke hidung. Karena ini tadi keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Tadinya di bawah naik ke atas Pak, jadi di tengah. Ya. Jadi gini. A, I, U, A. Jangan A, I, O, A. Nah, ini hidung, ya. Al-au, bukan A-au. Nah, ini, ya. Gimana caranya? Terus bilang. Dulu juga saya termasuk korban huruf ainnya itu masuk ke hidung, ya. Semua berproses, ya. Semua bisa itu berproses. Jadi jangan pengen buru-buru sekarang langsung bisa. Besok nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu hilangkan, ya. Jangan sampai Pak terbunuh oleh bisikan iblis. Baik, sekarang kita perhatikan A, I, U, A. Coba. A, I, U, A. A'udzu. Baik, sekarang coba satu-satu ya. Silakan Pak. Yang ini saja. A, I, U, A. Nah, ini aja. Coba. A, I, U, A. Ya. Terus A-nya. Nah, coba tutup hidungnya kayak masih itu. Jadi caranya gimana Ustaz? Caranya dilepas suaranya. Masih ya. Jadi caranya gimana Ustaz? Caranya dilepas suaranya. Dan fokus di sini. Fokus ke bawah bagian ke
Itu fokus sekali. Ya sambil dirasakan dan dicek hidupnya. Ada nggak getaran di sini? Kalau ada getaran ke hidung, berarti masih itu ya, tidak apa-apa berusaha itu tidak apa-apa. Karena kita masih proses. Ya, silakan. Masuk dulu. I dan I. Nah, itu terus yang lainnya. Ain kalau sukun kan dialihkan sedikit ya. Makanya nanti ketika di kalimat dulu ya di surat Al-Fatihah ini nanti ainnya mengalir dulu bukan dulu selama ini ya karena bapak nanti juga tidak saya ya video saya nanti akan saya buka apa namanya akan saya buktikan dia ada yang ada di buku ya insyaallah. Nah, jadi untuk ain itu dialih dulu jadi dialih kan seperti itu. Baik, selanjutnya silakan. Hanya dari cara I U kasih tahan jelas I U jadi kalau ngaji itu harus dilepas suaranya. Kayak orang ngaji itu dilepas suaranya. Bagus kan? Tapi kalau ditahan, kan beda nanti suaranya. Baik, kemudian yang lain. Ya, baik. Kemudian selanjutnya. Ya, yang lain. Ini sama dulu ya. Coba yang ini. Ya, ini silakan. Coba. Ya, ketika sukun harus jelas ya. Jadi jangan nah, nanti ketika baca surat Al-Alaq awal ayatnya tuh ada apa yang bersukun. Makanya harus jelas ketika namanya sebut bukan is gitu ya. Makanya ketika hamzah sukun I U A. Coba diulang. Ya, kemudian yang lain. Boleh ya, ada susah tuh. Itu saya mati-mati karena dengan susah. Bisa gampang. Ya, kemudian selanjutnya. Ya. Ya, kayaknya. Ya, terus selanjutnya. Aku kayak Pak, tiga doang ya. Terus yang lain. Terus selanjutnya. Coba saya ini. Ya, terus yang lainnya. Iya, terus yang langsung.
ini kan. Nah, terus apa? Ya, terus kayaknya masih apa namanya huruf ain masih ke hidup insya Allah nanti dilatih atau di rumah. Insya Allah ini akan hilang dan ain semakin sering latihan maka seperti apa hilang nanti ke hidup. Saya ingin mengatakan dirinya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran dan bahkan sampai kalau misalkan kita mengambil riwayat bacaan Al-Quran. Ya, kalau misalkan nanti di apa namanya kalau bahasa kitanya ijazah, ya bahasa kitanya ijazah. Kalau misalkan nanti di sanadnya ada nama Al-Imam Ibnu Jazari, maka ini nanti sanad bacaannya nyambung kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar sama seorang guru, nanti lihat nih guru kita di atasnya siapa. Jadi itu belajar ilmu Al-Quran. Sama kayak hadis. Kayak hadis itu kan sanadnya, umpamanya begini dari misalkan dari ulama ini, sahabat ini, nanti kemudian baru dari Abu Hurairah yang semoga Allah ridhoinya Rasulullah SAW bersabda lalu dunia. Kita lihat nih hadisnya, soalnya benar tidak datangnya dari Rasul. Nah, itu. Ya, jadi ada apa namanya rantai, ya seperti itu. Nah, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan orang yang belajar ilmu tajwid dengan orang yang tidak belajar ilmu tajwid itu akan sama saja nantinya. Ya, akan sama saja. Ya, yang bisa, yang enggak. Ya. Kecuali apa kata beliau? Illa Allah bikin difaki. Kecuali orang yang ketika belajar dia langsung diriadokan. Diriadokan itu diolahraga. Lihat atlet-atlet, ya mereka bisa menjadi pemain handal hebat itu karena sering dilatih terus. Ya, makanya kata Imam Ibnu Jazari kalau pengen cepat bisa maka sering dilatih dirinya. Bisa. Ya, mulutnya sering dilatih. Nanti insya Allah akan juga dari sana. Ya, oke. Jadi jangan berputus asa, terus dilatih. Sama ibu-ibu juga yang belajar itu terus dilatih. Ya, padahal pertemuan cuma sekarang sekali. Tapi terus saya berikan anjuran bahwa dilatih terus. Nah, Bapak juga insya Allah bisa lebih cepat lagi. Baik, kemudian yang berikutnya itu huruf H adalah H. Nah, ini juga. Ya, banyak orang yang bacanya ketika ihdina, ya di surat Al-Fatihah masih itu katanya dengan apa? Dengan H. Ihdina. Nah, padahal tulisannya seperti ini. Ya. Nah, di mana huruf H keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Berarti huruf yang keluar di tenggorokan bagian bawah itu ada berapa huruf? Ada dua. Apa tadi? Hamzah sama huruf H. Ya. Maka huruf H ini bukan H besar. Sehingga banyak anggapan orang kalau H besar ini berarti suaranya besar. Nah, jadi tebal.
Ihdina. Nah, pada itu bisa kita buktikan di buku yang hitam di halaman 25. Di halaman 25 ada di bagian yang ketiga di buku yang hitam ada ya di poin yang ketiga, yaitu istilah adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ya ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Oh ya, berarti hurufnya dia dibaca tebal. Apa saja hurufnya? Kho, Sod, Dod, Ghain, O, Ho, Do. Pertanyaan saya, ada huruf apa? Tidak ada. Berarti tidak boleh dibaca tebal. Ya. Dan ingat, huruf H ini keluar di tenggorokan bagian bawah, bukan di dada. Nah, jadi kalau kita bacanya di dada, ya. Dan memang ya Syekh Aiman, ya Dr. Aiman Musliswain Hafizullah Ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Hilyatul Tilawah bahwa huruf H ini mimma yalis qadr, keluarnya itu dekat dengan dada. Memang tenggorokan bawah ke dada, ke sana. Dia tidak dekat. Berarti bukan berarti huruf H itu keluarnya tidak. Karena tidak ada huruf yang keluar dari dada. Huruf itu keluarnya dari mana? Entah itu dari tenggorokan, kalau enggak lidah, kedua bibir, sama mulut hidung. Ada yang tidak. Ya, makanya, nah inilah yang harus kita perbaiki, bahwa huruf H ini bukan hak besar yang kita baca dengan tebal. Kalau untuk istilah silakan, ya ini hak besar namanya. Ya, berbeda dengan huruf H yang satunya lagi, ya sama-sama di tenggorokan bagian ke tengah. Nah ini juga banyak orang yang baca ketika membaca kalimat Ar-Rahman, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nggak nampak hak sukunya, ya hak sukunya juga tidak nampak, sama dengan kalimat Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengarkan ya suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan di tenggorokan tengah. Kalau yang di tenggorokan tengah, maka biasanya gimana? Ha, hi, hu, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Jangan Ar-Rahmanirrahim. Gimana jadinya? Ya, seperti itu. Enggak dibaca di, enggak juga dibaca di. Iya kan? Ar-Rahmanirrahim. Ya, sama seperti kalau ada Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa itu ujungnya? Padahal kalimat Allah itu ujungnya adalah huruf. Yang mana yang kira-kira? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ini dia. Kalau disukun jadinya yang ini. Ya, berarti mana? Harus muncul di tenggorokan bagian bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, harus apa perhatikan huruf, ya seperti itu. Baik, kita perhatikan sekarang. Berarti di sini tambahannya lagi adalah huruf H, ya. H, I, U, A. Ya, kemudian ini H, I, U. Kan terus.
Jadi kalau gimana? Iya. Bisa bedain ya? Nah, oke. Baik, kita ulang. Hadihuan. Coba. Hadihuan. Ihdina. Nah, berarti ketika haknya sukun harus di akhir. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, haknya ketika susun tidak ada, ya, tidak memanggil, makanya kurang tepat. Baik, kemudian yang ha, tenggorokan tengah, Hi-nya harus apa? Nah, ini masih ada kecampur dengan hak ini, ya. Dibaca satu-satu, jangan terbongkar yang ini. Baik, silakan. Jadi ini Pak, jadi yang ini. Tadi berapa dibaca ini? Tadi ahnya jadi ke sini Pak. Gitu. Yang haknya. Masih bisa kalau sisi berapa? Sisi berapa? Masya Allah, 55. Berarti tidak ada asal-asal yang tersebut. Tidak ada. Terus coba dulu, ya, sebagai aku ini. Ya, silakan selanjutnya. Masih tidak ada ini, Pak. Bisa dilihat. Jangan lupa apa. Terus yang haknya, hi-nya berapa? Hi. Sekali ya, dua ini harus mengambil. Ya, selanjutnya. Ini berbeda. Terus yang haknya yang ini ini masih Pak, masih kurang tepat, tapi tidak lihat untuk hak yang ada di beberapa bagian tengah. Silakan. Ini warnanya. Ya, terus kemudian selanjutnya. Masih masih. Nanti dilihatin ya. Tuh, terasa nggak? Iya. Ini bisa dirasain dulu sendiri, ya. Terus yang lainnya. Tuh, kan sama. Ulang. Yang ada soknya. Dan kalau seperti goreng apa? So, hidupnya ditutup hidungnya. Itu kan? Coba kembali kehidupan tutup hidungnya ketika
Oh, berangkat apa? Berangkat kita ucapin jadi kan ya hati-hati ini belum bisa masuk di hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasih. Ya, silakan. Ya, belum masuk ke sana. Masuk dulu, Pak. Ya, belum masuk ke orang. Nah ini huruf yang kata saya gampang antara bawah tengah atau bawah gitu. Nah ini dia. Misalnya seperti itu. Alihuan gampang. Ya, apa yang di bawah atau tengah seperti itu. Nanti tinggalnya ya, terus hanya ya, ya, harus ya hanya ini adalah dan hilang haunya jadi cuma halaman doanya yang apa huknya berapa coba ya terus soalnya ya ya terus belakangnya sekali lagi nah ini ada di bagian dada masih disambung dengan ya dari belakangnya saya ini i bawah i ya bawah ada apa tuh ya terus yang hanya ini sama di sini masih tadi kalau adanya itu tulisannya KH ya gimana KH ya adanya ini tulisannya itu ada kalau jadi kok nanti kalau yang H itu jadi kok kalau ini murni H bukan A H ya yang tipis yang H ini tipis coba kalau soal dari lagi soal ya selanjutnya ya ulang ini warna ini juga ya akhirnya yang kita pakai sampai dari beberapa yang cuma isyarat aja ya jadi haknya itu masih apa apakah hak bawah atau hak kanan jadi cuma nah kalau itu baru
urusannya membutuhkan rapatnya. Harus dibahasnya. Memang kalau belajar seperti ini ya harus begini, harus satu-satu. Kalau kebanyakan, jadi kita nggak tahu di mana salah. Makanya kalau salah saya itu jangan apa nih, ya, yang belajar jangan apa. Kalau kita nggak bisa malah ini sama. Jadi kalau misalnya sini, ini alhamdulillah. Jadi kalau sampai 20, 25, dan saya apa? Karena apa? Prinsip saya yang belajar itu harus bisa. Ya, yang belajar maksudnya harus bisa. Saya dalam sehari banyak yang mengikuti saya, tapi saya pengen kelompok bisnis. Ya, bisa bermanfaat ilmunya buat istri, buat anak, ya, buat saudara, ya, dan juga buat warga PSK di sini, ya, warga Buana kita. Alhamdulillah, saya sudah sangat bersyukur sekali. Ya, saya dalam sehari harus banyak yang hadir belajar saya, yaitu hadir saya. Apalagi belajar di lingkungan anggungan, jadi semuanya harus bisa sama-sama. Kalau banyak, repot nanti waktunya habis. Gitu ya. Iya. Saya habis sisa malamnya. Kalau sisa, saya nih malam. Bulan kemarin malam nggak bisa. Oke, insya Allah ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya sedikit ini bermanfaat. Asalkan tadi yang pesan Imam Ibnu Ghazali yaitu sering diolahraga, sering dipraktekkan, sering dilatih, seperti bisa. Ya, alhamdulillah. Baik, sampai di sini. Sebentar. Boleh apa saya? Ya. Ini halaman Kuning halaman 24. yang kuning halaman 24. Ya, kuning Itu H tidak ada banyak bulat-bulat di mana dengan ya, jadi di situ ya yang putihnya. Nah, seperti ada dua suara. Ya. Nah, ini maksudnya huruf H ini ditaruhkan begini. Jadi di sini ada gambar H2. Gitu. Di sini. Letaknya di sini. Jadi kalau di sini nggak mungkin belum itu di siapa? Tapi ada getaran di sini. Ada gerakan di sini. Kemudian kalau H nanti ada gerakan di tengah. H tuh. Jika itu bergerak, geser. Kalau kita rasakan dia apa? Bergeser. H tuh. Kalau H ada gerakan di sini. Kayaknya sama loh. Kalau oke kalau ya seperti itu. Jadi sambil dirasakan. Jadi maksud dari apa namanya gelombang ini ya itu suara yang huruf H itu keluarnya di mana, yang H itu keluarnya di mana. Itu ya Pak ya, bisa dipahami Pak. Baik. Hingga membedakan pengeluaran suara itu di mana, itu paling yang membedakan. Ya, yang mungkin jika dulu kita sulit untuk membedakan H dengan H. Ya, nanti bisa Bapak simak tuh. Ya, imam-imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim ini kayak gimana? Kita lihat. Alhamdulillah. Dari sini aja terlihat. Alhamdulillah, bukan alham. Nah, beda. Rabbil alamin, bukan pakai ain. Rabbil alamin. Ar-Rahman, hanya yang betul kita sebut. Ar-Rahmanir Rahim, bukan tapi Ar-Rahim. Nah, kalau Bapak sudah di situ bisa mengoreksi, masya Allah. Ya, sudah ada vokasi Bapak, kita baru berdoa seperti itu. Ya. Iya. Jadi itu tadi cara membedakannya. Bukan beda. Masih hamzah terus sih. Tapi kalau kan beda. Berarti hamzah
menjaga sambil ketika mengucapkan sambil dirasain, ya, sambil dirasain. Ini kita cukupkan dari sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri sebagai penghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.